Kita ngayal sebentar, karena selama 7 presiden telah lalu, Indonesia menjadi negara yang ditakuti oleh negara lain hanya ketika Soekarno menjadi presiden. Pada saat tahun 60-an, Indonesia dekat dengan Uni Soviet, juga dekat dengan Amerika, sehingga kedua negara tersebut memberikan banyak bantuan baik militer maupun ekonomi. Mainnya Soekarno lincah di kedua kekuatan bipolar dunia waktu tahun 60-an, sampai saat ini belum ada presiden Indonesia yang bisa menyamai lobi politiknya tersebut. Karena itu Indonesia di tahun 60-an adalah negara paling kuat di selatan Khatulistiwa. Australia sebagai negara kuat di selatan menganggap Indonesia adalah ancaman dari utara dalam buku putih pertahanan mereka hingga saat ini. Apakah nanti Pak Prabowo akan ofensif seperti Pak Karno? Kita belum tahu, karena mantan presiden nomor 7 itu meninggalkan banyak pekerjaan rumah sehabis pesta besar-besaran selama 10 tahun kemarin. Nah, betul, itu sudah 10 tahun kita pemerintah pesta-pesta rakyat yang di bawah. Sangsara. Sampai pada mabok semua yang hadir di pesta. Tinggal Pak Prabowo yang membersihkan sisa-sisa kemegahan sesaat yang hanya dinikmati segelintir manusia elit di atas sana berserta keluarganya. Mulai dari hutang yang besar sampai kekacauan politik yang terjadi di tanah air akan banyak merepotkan Pak Prabowo, seperti dicerminkan pada tanda tangan Pak Prabowo yang huruf P-nya besar menutupi semua nama beliau. Simbol tersebut kalau di dunia grafologi memang simbol Pak Prabowo akan menanggung beban yang besar selama hidupnya, selama jabatannya, karena pilihan tanda tangannya tersebut. Memang nasibnya Pak Prabowo harus melanjutkan apa yang dilakukan presiden sebelumnya yang tanda tangannya di ujungnya nukik ke bawah, yang sekali lagi dalam dunia grafologi berarti di ujung karirnya ia nukik ke bawah. Namun yang nanggung Pak Prabowo, ya nasib. PR pekerjaan rumah yang berat 5 tahun ke depan oleh Pak Prabowo. Janji kampanye, makan sehat anak, utang luar negeri, dan keadaan luar negeri yang sedang tegang di mana-mana seperti akan perang, membuat kepastian Pak Prabowo akan fokus di dalam negeri. Sekarang apa yang kita khayalkan seperti kalimat di awal tadi? Di tahun 2024-2029 adalah masa Pak Prabowo urus internal, dan salah satu peluang yang dianalisa banyak orang adalah siapa yang akan main politik dalam negeri selama 5 tahun ke depan yang akan menjadikan kandidat berpeluang untuk manggung di tahun 2029 jadi orang nomor 1 di Indonesia itu siapa saja. Maka kekuatan pertama adalah kekuatan pilkada November 2024 ini, karena ketika pilpres 2029 nanti mereka merupakan kepala daerah yang masih menjabat di wilayah masing-masing. Karena itu provinsi besar seperti Sumatera Utara, seluruh Jawa, Bali, dan Sulawesi menjadi rebutan mereka yang mau main di tahun 2029. Itulah kenapa kita membahas hal ini sekarang. Tentunya yang nanti akan manggung masih Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas AHY karena punya partai, dan apakah Mas Anies masih akan manggung di tahun 2029 atau ada kandidat baru lagi? Kalau Pak Andika menang di Jawa Tengah jadi gubernur, Andika bisa calon kuat presiden dari PDIP. Juga kalau Ridwan Kamil menang di Jakarta, maka RK juga bisa calon kuat bersama Gibran kalau Pak Prabowo punya skenario lain. Kalau di Jawa Tengah Pak Lutfi gagal memenangkan, maka Andika dan Edi Rahmayadi menang di Sumatera Utara mengalahkan Bobi. Maka calon dari Raja Solo hanya Gibran di tahun 2029. Tanpa wilayah kuat, mungkin hanya ada Partai Golkar saja di Banten dan Jawa Timur, namun hometown Solo balik ke PDIP bisa-bisa. Lalu apa yang kita khayalkan seperti di awal narasi? Pertama adalah turunnya threshold untuk menjadi calon presiden itu bukan 20% lagi. MK pasti akan memutuskan turun threshold tersebut hingga hanya 10%. Kedua, boleh calon presiden dari independen. Dengan adanya keputusan MK yang nanti akan diputuskan, hal ini akan membuat perubahan yang menarik. Karena kalau dari nama-nama di atas, para calon tersebut semua sudah dapat dipastikan tidak akan membuat Indonesia menjadi negara terkuat di selatan Khatulistiwa, baik secara ekonomi maupun kekuatan militer dan teknologi. Pasti akan sama saja. Namun ketika keputusan MK dibuat menurunkan threshold dan calon independen boleh masuk jadi calon presiden, maka pasti ada calon baru yang mengagetkan perpolitikan tanah air Indonesia. Sudah siap? Peace.